Selamat datang di Filosofi Tentang. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dari para filsuf besar. Bergabunglah dengan kami untuk menggali ajaran-ajaran Stoik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Dalam dunia yang penuh dengan konflik dan ketegangan, seringkali kita merasa terjebak dalam pola untuk memenangkan setiap situasi dengan cara-cara yang dapat memperburuk keadaan. Namun, ada suatu prinsip hidup yang mengajarkan kita untuk menang tanpa harus menyerah. Sebuah pendekatan yang sangat dihargai dalam filosofi Stoikisme. Prinsip ini menekankan pentingnya pengendalian diri, kebijaksanaan, dan pemahaman bahwa kemenangan sejati datang bukan dari kekalahan orang lain, tetapi dari kemampuan kita untuk menjaga integritas dan kedamaian dalam diri, bahkan di tengah tantangan dan provokasi. Menang tanpa harus menyerang adalah prinsip yang dalam banyak hal mencerminkan kekuatan batin yang lebih besar daripada sekadar kemenangan fisik atau emosional. Dalam pandangan Stoikisme, kemenangan sejati bukan diukur dari siapa yang kita kalahkan atau seberapa keras kita bertarung, melainkan dari kemampuan kita untuk mengendalikan diri dan bertindak dengan bijaksana. Menang tanpa menyerang berarti memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan atau agresi, meskipun kita berada dalam posisi yang tertekan atau diprovokasi. Itu adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah guncangan, menjaga kebajikan kita, dan bertindak dengan kebijaksanaan meskipun dunia sekitar kita tampak penuh konflik dan ketegangan. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita sepenuhnya dapat mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dalam situasi penuh konflik, serangan fisik atau verbal seringkali hanya memperburuk keadaan. Sebaliknya, seorang Stoik akan memilih untuk bertindak dengan kepala dingin, menilai situasi secara rasional, dan mencari jalan keluar yang lebih konstruktif dan damai. Ini bukan berarti menghindari konflik sama sekali, melainkan memilih bagaimana kita menghadapi tantangan tersebut dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri. Dalam banyak kasus, menyerang atau membalas serangan hanya memperburuk keadaan dan menciptakan lebih banyak kerusakan. Keberhasilan sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang mengalahkan bagian dari diri kita yang cenderung terprovokasi, tersinggung, atau marah. Dengan memilih untuk tidak menyerang, kita menumbuhkan kekuatan dalam diri kita sendiri, yang berasal dari pemahaman bahwa ketenangan dan keteguhan hati adalah senjata yang lebih kuat daripada kekerasan atau kebencian. Sebuah kemenangan yang tercapai melalui pemahaman dan pengendalian diri memiliki dampak yang jauh lebih positif, baik bagi kita sendiri maupun orang lain. Seringkali, kita berpikir bahwa kemenangan berarti mendapatkan yang kita inginkan atau mengalahkan lawan kita. Namun, Stoikisme mengajarkan bahwa kemenangan sejati adalah hidup dengan cara yang selaras dengan kebajikan, menjaga integritas diri meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan godaan untuk bertindak tidak bijaksana. Menang tanpa menyerang adalah pilihan untuk tetap setia pada prinsip kita, tanpa terjerumus dalam perilaku yang merusak diri atau hubungan kita dengan orang lain. Ini adalah kemenangan atas ego, kebencian, dan kemarahan, yang pada akhirnya membawa kedamaian dan ketenangan batin yang lebih besar. Pada akhirnya, menang tanpa menyerang adalah tentang menemukan kedamaian dalam diri kita, meskipun dunia di sekitar kita tidak selalu damai. Ini adalah bentuk kekuatan yang lebih halus, namun jauh lebih kuat, karena itu mencerminkan kebijaksanaan untuk memilih reaksi kita dengan hati-hati, tanpa dipengaruhi oleh dorongan emosi sesaat. Kita dapat tetap teguh pada tujuan kita, tidak terpengaruh oleh permusuhan, dan bertindak dengan cara yang mengangkat martabat dan kehormatan kita, tanpa perlu melukai orang lain. Kemenangan tanpa menyerang juga mengajarkan kita tentang pentingnya kedewasaan emosional. Ketika kita menghadapi situasi yang penuh provokasi atau ketegangan,
reaksi spontan kita seringkali didorong oleh perasaan marah, frustrasi, atau keinginan untuk membalas dendam. Namun, Stokisme mengingatkan kita bahwa emosi-emosi ini seringkali datang dari ketakutan atau keinginan yang tidak terkendali, yang bisa mengaburkan penilaian kita. Seorang stoik berusaha untuk tidak membiarkan dirinya terjebak dalam reaksi emosional semacam itu. Sebaliknya, ia melatih diri untuk melihat setiap peristiwa dengan objektif dan rasional, memilih jalan yang paling bijaksana meski itu berarti menahan diri atau memilih untuk tidak terlibat dalam konflik. Hal ini juga terkait dengan pemahaman Stokisme tentang apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan respons kita terhadap mereka. Menyerang atau membalas dengan agresi hanya memberi kekuatan kepada pihak lain untuk mengatur emosi kita. Dalam pandangan Stoik, menyerang, baik itu secara fisik, verbal, atau bahkan emosional, bukanlah tindakan yang mengarah pada kebebasan sejati. Sebaliknya, kebebasan datang dari pengendalian diri, dari kemampuan untuk bertindak dengan kebajikan meskipun kita berada di bawah tekanan. Menang tanpa menyerang juga menunjukkan pentingnya kedamaian dalam hidup kita. Kadang-kadang, kemenangan terbesar yang bisa kita capai adalah dengan menjaga kedamaian batin dan tidak terjebak dalam permusuhan atau konflik yang tidak perlu. Dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan ketegangan, memilih untuk tidak menyerang adalah cara untuk menciptakan ruang bagi kedamaian, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ini adalah bentuk kebijaksanaan yang mengakui bahwa hidup yang penuh dengan pertengkaran atau balasan hanya akan menguras energi kita dan menghalangi kita dari tujuan yang lebih mulia. Kemenangan tanpa menyerang bukan berarti kita harus menghindari tantangan atau mengalah pada ketidakadilan. Sebaliknya, ini adalah ajakan untuk menemukan kekuatan dalam ketenangan dan kebijaksanaan, untuk tidak membiarkan tindakan orang lain mengatur jalannya hidup kita. Stokisme mengajarkan kita bahwa kebajikan adalah tujuan tertinggi, dan cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan menjaga sikap adil, sabar, dan penuh belas kasih, meskipun kita dihadapkan pada situasi yang menantang. Dalam menghadapi konflik, kita dapat memilih untuk bertindak dengan cara yang memperlihatkan kebaikan dan keadilan, bukannya menanggapi dengan balasan yang dapat memperburuk keadaan. Dengan demikian, menang tanpa menyerang adalah tentang memilih jalan kebijaksanaan dan pengendalian diri. Ini mengajarkan kita untuk tidak melibatkan diri dalam pertempuran yang tidak perlu, tetapi untuk tetap berfokus pada tujuan jangka panjang kita dan menjaga integritas serta kehormatan dalam setiap tindakan kita. Kemenangan sejati tidak hanya tentang mengalahkan pihak lain, tetapi tentang mengalahkan aspek-aspek negatif dalam diri kita, seperti kemarahan, kebencian, atau rasa iri, dan menggantinya dengan sikap positif yang membawa kita lebih dekat kepada kedamaian batin dan kebajikan sejati. Melanjutkan dari pemahaman sebelumnya, menang tanpa menyerang juga berarti kita memilih untuk merespons setiap situasi dengan cara yang lebih bijaksana dan damai. Dalam kehidupan yang penuh ketegangan ini, terkadang tantangan terbesar bukanlah apa yang kita hadapi, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Stokisme mengajarkan kita bahwa kita bisa memilih untuk tidak melibatkan diri dalam permainan kekerasan atau persaingan yang merugikan. Sebaliknya, kita diberi kebebasan untuk merespons dengan cara yang memelihara kebajikan, yang pada akhirnya memperkuat karakter dan kedamaian dalam diri kita. Dengan cara ini, kita membuktikan bahwa kemenangan sejati tidak datang dari mengalahkan lawan, tetapi dari kemampuan untuk tetap teguh pada prinsip hidup yang kita anut. Dalam prakteknya, menang tanpa menyerang juga berarti memilih untuk tetap rendah hati dan tidak membiarkan diri terjebak dalam perasaan superioritas. Seringkali, keinginan untuk menyerang muncul karena rasa ingin menang atau menunjukkan siapa yang lebih kuat. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa kebajikan sejati adalah tentang mengatasi rasa ego dan keinginan untuk membuktikan diri. Dengan memilih untuk tidak menyerang,
Kita menunjukkan bahwa kita tidak perlu mencari validasi dari luar, tetapi justru menemukan kedamaian dalam pengakuan diri kita sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan atas diri kita sendiri, atas kecenderungan kita untuk bertindak berdasarkan ego dan emosi sesaat. Selain itu, kemenangan tanpa menyerang juga memberi kita ruang untuk menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi hubungan interpersonal. Dalam setiap interaksi, baik itu dengan keluarga, teman, atau rekan kerja, kita memiliki pilihan untuk bersikap agresif atau untuk mencari jalan yang lebih harmonis. Kadang-kadang, memilih untuk tidak menyerang adalah cara terbaik untuk membangun hubungan yang lebih baik dan lebih sehat. Ketika kita memilih untuk menahan diri dari serangan atau pertikaian, kita menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain dan mengajak mereka untuk bersama-sama mencari solusi yang lebih konstruktif. Dalam hal ini, kemenangan bukan hanya milik kita, tetapi juga milik orang lain yang turut merasakan kedamaian yang tercipta. Konsep ini juga relevan dalam konteks kehidupan profesional. Di dunia yang kompetitif, kita seringkali merasa terdorong untuk mengalahkan orang lain, baik itu dalam hal karir, prestasi, atau pengaruh. Namun, Stokisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu menjatuhkan orang lain untuk mencapai tujuan kita. Sebaliknya, kita dapat memilih untuk berkompetisi dengan cara yang sehat, yang mengedepankan kerjasama dan pengembangan diri, bukan hanya meraih kemenangan dengan cara mengalahkan pihak lain. Ketika kita menang tanpa menyerang, kita membangun reputasi sebagai individu yang dihormati karena integritas dan kebijaksanaannya, bukan hanya karena hasil-hasil yang kita capai. Pada akhirnya, konsep menang tanpa menyerang adalah tentang kebebasan. Kebebasan untuk bertindak tanpa terikat pada dorongan emosional atau keinginan untuk membuktikan diri. Ini adalah kebebasan untuk memilih kedamaian dalam setiap situasi, kebebasan untuk bertindak dengan kebajikan meskipun dunia tampaknya penuh dengan konflik. Menang tanpa menyerang berarti kita mengutamakan pengendalian diri dan pengertian yang memungkinkan kita untuk menjaga kedamaian dalam hati kita dan memberikan contoh bagi orang lain tentang bagaimana hidup yang lebih baik bisa dicapai tanpa harus mengorbankan nilai-nilai luhur. Menghadapi hidup dengan prinsip ini memberi kita kekuatan untuk tetap tenang dalam badai, untuk tidak terjebak dalam perasaan balas dendam, dan untuk tetap fokus pada tujuan yang lebih besar, mencapai kebajikan dan kedamaian batin yang tidak tergoyahkan oleh dunia luar. Dalam setiap langkah, kita memilih untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang tidak tergoda oleh emosi atau provokasi, tetapi selalu berusaha untuk bertindak dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan keteguhan hati. Menang tanpa menyerang adalah pilihan hidup yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita ingin mempengaruhi dunia di sekitar kita. Menang tanpa menyerang juga mencerminkan sebuah sikap yang mengutamakan keseimbangan dalam menghadapi konflik dan tantangan. Kita hidup di dunia yang seringkali mengutamakan kemenangan yang terlihat, baik itu dalam bentuk kekuasaan, kekayaan, atau status sosial. Namun, Stokisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terlihat dalam bentuk fisik atau materi, tetapi dalam ketenangan pikiran dan keputusan yang bijaksana. Ketika kita memilih untuk tidak menyerang, kita memilih untuk mengutamakan kualitas diri yang lebih dalam, seperti kebijaksanaan, keberanian untuk mengendalikan emosi, dan kemampuan untuk melihat gambaran yang lebih besar dari setiap situasi. Penting untuk dipahami bahwa kemenangan dalam Stokisme bukanlah kemenangan yang memerlukan pihak lain untuk kalah. Kemenangan sejati adalah ketika kita mampu menghadapi dunia dengan hati yang penuh kasih, tanpa terperangkap dalam pertarungan yang tidak produktif. Ini adalah sikap yang mengajarkan kita untuk lebih berfokus pada peningkatan diri daripada merendahkan orang lain. Alih-alih terperangkap dalam rasa permusuhan, kita dapat menemukan kedamaian dalam menerima keadaan dengan bijaksana dan menghormati pandangan serta pengalaman orang lain.
Selain itu, ketika kita memilih untuk tidak menyerang, kita menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan perubahan positif, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Dalam dunia yang sering kali terpolarisasi, di mana setiap pendapat atau perbedaan bisa menjadi sumber konflik, memilih untuk tetap tenang dan tidak menyerang memberi kita kesempatan untuk membuka dialog yang lebih sehat dan produktif. Ini bukan berarti kita menghindari konflik atau tantangan, tetapi kita menghadapinya dengan cara yang memungkinkan pemahaman dan kerjasama lebih lanjut. Menang tanpa menyerang juga dapat menjadi cara untuk melepaskan diri dari beban yang ditimbulkan oleh keinginan untuk selalu memenangkan setiap situasi. Dalam banyak kasus, rasa ingin menang justru membebani kita dan menyebabkan stres, karena kita merasa harus membuktikan sesuatu kepada orang lain atau bahkan kepada diri kita sendiri. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk lebih menerima kenyataan dan berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dengan demikian, kemenangan bukanlah tentang mencapai hasil tertentu, tetapi tentang bagaimana kita berproses dengan bijaksana dan penuh kendali. Prinsip ini juga memiliki dampak besar dalam pengembangan hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Dalam kehidupan sosial, baik itu hubungan pribadi, profesional, atau bahkan dalam masyarakat yang lebih luas, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana perbedaan pendapat atau ketegangan dapat muncul. Menang tanpa menyerang memberikan kita alat untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai, tanpa merusak hubungan atau menciptakan permusuhan yang berlarut-larut. Kita tidak hanya menghindari rasa sakit akibat pertengkaran, tetapi juga memberi ruang bagi solusi yang lebih adil dan konstruktif. Menang tanpa menyerang bukan berarti kita mengabaikan perasaan atau kebutuhan kita sendiri, tetapi lebih kepada memilih untuk bertindak dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Ketika kita tidak menyerang, kita memberi diri kita ruang untuk melihat lebih jauh dari permukaan dan untuk bertindak dengan penuh kesadaran. Keputusan untuk tidak menyerang, meskipun kita memiliki alasan yang sah untuk membalas atau melawan, adalah keputusan untuk menjaga kedamaian dalam diri kita dan menghormati martabat orang lain, bahkan ketika mereka bertindak dengan cara yang tidak adil atau merugikan. Sebagai tambahan, dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, menang tanpa menyerang juga mengajarkan kita untuk menghindari reaksi instan. Dalam banyak situasi, kita cenderung bereaksi secara impulsif tanpa berpikir panjang. Tetapi dengan mempraktikkan Stoikisme, kita diajarkan untuk memberi waktu sejenak bagi diri kita untuk merenung sebelum bertindak. Ini memberi kita kesempatan untuk mengevaluasi apakah tindakan kita akan membawa dampak positif atau justru memperburuk keadaan. Dengan cara ini, kita bukan hanya menang dalam arti tidak menyerang, tetapi juga memilih untuk bertindak secara lebih bijaksana. Pada akhirnya, menang tanpa menyerang adalah pencapaian yang lebih besar dari sekadar mengalahkan lawan dalam pertempuran. Ini adalah kemenangan atas bagian dalam diri kita yang cenderung terburu-buru dan reaktif. Ini adalah kemenangan atas kebiasaan kita untuk melibatkan diri dalam perkelahian yang tidak perlu. Ini adalah kemenangan yang membawa kita lebih dekat pada kehidupan yang lebih damai, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Dengan terus berlatih prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menciptakan kedamaian bagi diri kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih harmonis dan penuh rasa hormat. Mengubah lawan menjadi kawan adalah salah satu seni hidup yang dalam banyak hal mencerminkan nilai-nilai kebijaksanaan dan kedamaian yang dipegang teguh dalam filosofi Stoikisme. Ketika kita dihadapkan pada konflik atau perbedaan, reaksi pertama kita mungkin adalah berusaha melawan atau mempertahankan diri dengan cara yang agresif. Namun, konsep mengubah lawan menjadi kawan mengajarkan kita bahwa dalam setiap konflik, ada peluang untuk membangun hubungan yang lebih baik dan lebih konstruktif. Ini bukan hanya tentang memenangkan argumen atau menghadapi perlawanan, tetapi tentang menemukan cara untuk melihat sisi positif dalam perbedaan dan mengubahnya menjadi kekuatan bersama.
Prinsip ini mengajak kita untuk menghargai perbedaan dan bukan menganggapnya sebagai ancaman. Dalam banyak kasus, konflik timbul karena ketidakpahaman atau ketidaksepakatan. Ketika kita mendekati lawan dengan sikap terbuka, empati, dan keinginan untuk mendengarkan, kita memberi ruang bagi dialog yang sehat dan konstruktif. Ketimbang berfokus pada apa yang membuat kita berbeda, kita mulai melihat titik kesamaan yang dapat menjadi dasar untuk saling memahami dan bekerja sama. Mengubah lawan menjadi kawan membutuhkan pengendalian diri yang besar dan keberanian untuk tidak bereaksi secara impulsif. Dalam banyak situasi, reaksi pertama kita adalah membalas atau melawan dengan cara yang mengintensifkan konflik. Namun, jika kita bisa berhenti sejenak dan merenung, kita akan menyadari bahwa dengan memilih untuk merespons dengan kedamaian, rasa hormat, dan empati, kita bisa menciptakan ruang untuk perubahan yang lebih positif. Ini adalah langkah pertama menuju menjadikan lawan sebagai kawan, mengendalikan diri dan memilih untuk tidak memperburuk keadaan. Salah satu cara untuk mengubah lawan menjadi kawan adalah dengan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang sudut pandang orang lain. Menghargai pandangan orang lain dan mencoba untuk melihat dunia melalui mata mereka tidak hanya memperkaya pengalaman kita, tetapi juga membuka jalan untuk rekonsiliasi. Bahkan dalam situasi yang penuh ketegangan, jika kita mampu menunjukkan niat baik dan kesediaan untuk bekerja sama, kita seringkali akan menemukan bahwa lawan kita tidak lagi merasa terancam dan lebih terbuka untuk berdamai. Proses ini juga melibatkan keberanian untuk mengakui kesalahan dan kelemahan kita sendiri. Terkadang, konflik muncul karena kita tidak cukup mendengarkan atau tidak mengakui kesalahan kita. Dengan merendahkan hati dan menunjukkan rasa hormat terhadap perasaan dan pandangan orang lain, kita membuka kesempatan untuk membangun jembatan menuju pemahaman yang lebih baik. Mengubah lawan menjadi kawan bukan hanya tentang memenangkan hati orang lain, tetapi juga tentang bertumbuh bersama dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan. Konsep ini juga relevan dalam konteks hubungan pribadi dan profesional. Dalam dunia kerja, persaingan seringkali menjadi bagian dari dinamika, dan kadang-kadang kita mungkin merasa terancam oleh rekan kerja atau kolega yang memiliki pandangan atau tujuan berbeda. Namun, dengan memilih untuk mendekati situasi dengan sikap yang lebih terbuka dan kooperatif, kita bisa menciptakan ruang bagi kolaborasi dan saling mendukung. Mengubah lawan menjadi kawan di tempat kerja bukan hanya menguntungkan individu, tetapi juga meningkatkan efektivitas tim secara keseluruhan, karena energi yang tadinya digunakan untuk saling melawan dapat dialihkan untuk mencapai tujuan bersama. Secara keseluruhan, mengubah lawan menjadi kawan adalah tentang mengembangkan sikap kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi perbedaan. Alih-alih membiarkan konflik mengarahkan kita pada perpecahan dan permusuhan, kita memilih untuk melihat peluang untuk menyatukan dan memperkuat hubungan. Ini adalah pilihan yang membutuhkan pengendalian diri, rasa hormat, dan komitmen untuk menciptakan kedamaian, meskipun dunia di sekitar kita seringkali dipenuhi dengan ketegangan dan perbedaan. Dengan mengubah lawan menjadi kawan, kita tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih harmonis, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih damai dan penuh pengertian. Mengubah lawan menjadi kawan juga berkaitan dengan kemampuan kita untuk mengatasi rasa ego dan emosi negatif yang seringkali memperburuk konflik. Ketika kita merasa diserang atau diperlakukan tidak adil, reaksi pertama kita biasanya didorong oleh perasaan marah atau frustrasi. Namun, Stokisme mengajarkan kita untuk melihat setiap konflik sebagai kesempatan untuk mengembangkan kebijaksanaan dan ketenangan. Dengan tidak membiarkan emosi kita mengendalikan reaksi, kita dapat menciptakan suasana yang lebih terbuka dan damai untuk berkomunikasi. Ini adalah langkah pertama dalam mengubah lawan menjadi kawan. Mengubah cara kita merespons, bukan hanya situasi tersebut, tetapi juga perasaan yang timbul dari dalam diri kita. Lebih jauh lagi, untuk mengubah lawan menjadi kawan,
Kita perlu belajar untuk berempati dan memahami motivasi di balik tindakan atau pendapat orang lain. Ketika kita berusaha untuk melihat perspektif orang lain, kita tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga membuka pintu untuk solusi bersama. Ini bukan berarti kita harus setuju dengan segala hal yang mereka katakan atau lakukan, tetapi lebih pada kemampuan untuk menghargai dan mencari titik temu. Seringkali, konflik berawal dari ketidaktahuan atau miskomunikasi, dan dengan mendengarkan lebih banyak dan lebih dalam, kita bisa menemukan cara untuk mengurangi ketegangan. Mengubah lawan menjadi kawan juga melibatkan pemberian kesempatan kedua, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Seringkali, kita terjebak dalam perasaan bahwa seseorang yang telah berbuat salah kepada kita atau berseberangan dengan kita tidak layak untuk diberi kesempatan untuk berubah. Namun, jika kita membuka hati dan memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman mereka, kita menciptakan peluang untuk perubahan positif yang tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga diri kita sendiri. Ini adalah sikap kebijaksanaan yang mengingatkan kita bahwa manusia tidak sempurna, dan seringkali kita bisa belajar lebih banyak dari mereka yang berbeda pendapat atau pandangan dengan kita. Dalam praktiknya, mengubah lawan menjadi kawan bisa dimulai dari hal-hal kecil. Sebuah percakapan yang penuh perhatian, tindakan pengertian yang datang tanpa pamrih, atau bahkan sekadar memberi ruang untuk orang lain untuk berbicara. Ketika kita mengubah pola pikir dari perlawanan menjadi kerjasama, kita membuka kemungkinan untuk meredakan ketegangan yang mungkin sudah ada. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, kita dapat menemukan cara untuk memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan pengertian, tanpa harus menyerah pada rasa takut atau amarah. Konsep ini juga sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Ketika kita mampu mengubah lawan menjadi kawan, kita memberi contoh bagi orang lain tentang pentingnya membangun jembatan daripada tembok. Sebuah masyarakat yang penuh dengan individu yang saling mendukung, memahami, dan mengedepankan solusi damai adalah masyarakat yang lebih kuat dan lebih stabil. Di dunia yang semakin terpecah belah ini, mengubah lawan menjadi kawan bukan hanya pilihan pribadi, tetapi juga kontribusi terhadap terciptanya dunia yang lebih baik. Pada akhirnya, mengubah lawan menjadi kawan adalah proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketulusan. Ini adalah perjalanan panjang yang dimulai dengan niat untuk mengatasi perbedaan dengan cara yang membangun dan bukan dengan cara yang merusak. Dengan berlatih keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih damai dan harmonis, tetapi juga mengubah dunia di sekitar kita menjadi tempat yang lebih penuh dengan kasih, pengertian, dan kerjasama. Menang tanpa menyerang dan mengubah lawan menjadi kawan adalah dua prinsip yang saling melengkapi dalam membangun kehidupan yang lebih damai dan harmonis. Keduanya berakar pada kemampuan untuk mengatasi konflik tanpa terjebak dalam perangkap agresi atau permusuhan. Konsep menang tanpa menyerang mengajarkan kita untuk tetap tenang, mengendalikan emosi, dan memilih respons yang bijaksana dalam situasi yang penuh ketegangan. Sementara itu, mengubah lawan menjadi kawan memperluas prinsip tersebut dengan menunjukkan bahwa setiap perbedaan atau konflik dapat menjadi peluang untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dan lebih konstruktif. Ketika kita memilih untuk menang tanpa menyerang, kita tidak hanya menghindari reaksi impulsif yang bisa memperburuk situasi, tetapi kita juga membuka jalan untuk dialog yang lebih mendalam dan membangun. Dalam banyak kasus, ketika kita tidak menyerang balik atau membalas dengan kebencian, kita memberi ruang bagi lawan kita untuk mengurangi ketegangan dan mulai melihat kita sebagai seseorang yang menghargai kedamaian dan pengertian. Disinilah proses mengubah lawan menjadi kawan dimulai. Ketika kita menanggapi konflik dengan pengendalian diri dan sikap terbuka, kita menunjukkan bahwa kita bukanlah lawan yang harus dilawan, tetapi seseorang yang layak untuk diajak berkomunikasi dan berkolaborasi. Mengubah lawan menjadi kawan seringkali membutuhkan kemampuan untuk melihat perbedaan sebagai peluang, bukan ancaman. Dalam hal ini,
Menang tanpa menyerang bukan berarti menghindari konflik, melainkan memilih untuk tidak memperburuk perbedaan dengan cara yang merusak. Sebaliknya, kita bisa menggunakan perbedaan tersebut untuk membuka percakapan yang lebih konstruktif dan saling menghargai. Dengan tidak menyerang, kita menghindari terjebaknya lawan dalam perasaan harus mempertahankan diri dan justru memberi mereka kesempatan untuk membuka diri dan mendengarkan. Ketika kita tidak merasa perlu untuk menang dalam pengertian tradisional, yakni dengan mengalahkan lawan, kita sebenarnya bisa lebih mudah menemukan titik temu dan membangun hubungan yang lebih sehat. Dalam prakteknya, mengubah lawan menjadi kawan melalui sikap menang tanpa menyerang bisa terjadi dalam berbagai situasi. Misalnya, dalam perbedaan pendapat di tempat kerja, kita bisa memilih untuk mendengarkan pandangan orang lain dengan penuh perhatian, bahkan ketika kita tidak setuju. Daripada langsung melawan atau berargumen dengan keras, kita bisa menunjukkan empati dan berusaha mencari pemahaman yang lebih dalam tentang sudut pandang mereka. Hal ini membuka jalan untuk diskusi yang lebih sehat dan menghasilkan solusi yang lebih baik bagi semua pihak, tanpa perlu adanya perasaan kalah atau menang. Di level yang lebih luas, dalam hubungan antar individu atau dalam masyarakat, menang tanpa menyerang dan mengubah lawan menjadi kawan adalah cara untuk meredakan ketegangan sosial dan politik. Dunia ini seringkali diwarnai oleh perbedaan yang tajam, baik dalam agama, budaya, atau pandangan politik. Namun, dengan memilih untuk menang tanpa menyerang, yaitu dengan berfokus pada pengendalian diri, pengertian, dan empati, kita membuka ruang untuk saling menghargai dan bekerja sama meskipun perbedaan tersebut tetap ada. Ketika kita memilih untuk tidak menyerang orang yang berbeda dengan kita memberi mereka kesempatan untuk melihat kita sebagai mitra, bukan sebagai musuh. Ini adalah langkah pertama dalam membangun dunia yang lebih damai dan penuh kerjasama. Dengan demikian, menang tanpa menyerang dan mengubah lawan menjadi kawan bukanlah dua konsep yang terpisah, melainkan dua bagian dari suatu siklus yang saling memperkuat. Menang tanpa menyerang memberikan kita kemampuan untuk merespons dengan bijaksana. Sementara mengubah lawan menjadi kawan adalah hasil dari penerapan sikap bijaksana tersebut. Ketika kita memilih untuk tidak menyerang dan berfokus pada membangun hubungan, kita bukan hanya menang dalam arti yang lebih dalam, tetapi juga menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh pengertian. Menang tanpa menyerang bukan hanya tentang menghindari konflik, melainkan tentang cara kita merespons tantangan dengan penuh kesadaran, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Ini adalah seni untuk memilih kedamaian, menghargai proses, dan tidak terjebak dalam reaksi emosional yang destruktif. Dalam setiap situasi, kita memiliki pilihan untuk bertindak dengan cara yang mencerminkan nilai-nilai luhur kita, bukan berdasarkan ego atau kebutuhan untuk menunjukkan kekuatan. Dengan mempraktikkan prinsip ini, kita tidak hanya menciptakan kemenangan dalam hidup kita, tetapi juga memberi kontribusi terhadap kedamaian dan keharmonisan di sekitar kita. Kesimpulan, kemenangan tanpa menyerang adalah manifestasi dari kekuatan batin yang lebih tinggi, yang mengutamakan kebijaksanaan, pengendalian diri, dan penghargaan terhadap martabat orang lain. Dalam Stoikisme, kita diajarkan bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang mengalahkan lawan, tetapi tentang menjaga kedamaian batin kita dan bertindak sesuai dengan kebajikan, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan ketegangan. Dengan memilih untuk menang tanpa menyerang, kita tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga memperkaya hidup kita dengan rasa damai, kebijaksanaan, dan harmoni yang akhirnya membawa kita pada kebebasan dan kedamaian yang sejati.